Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai fakta bahwa di bahasa Inggris ketika kita udah mempelajari cara membaca huruf dari A sampai Z, tapi ternyata ketika membaca kata nggak selamanya sama seperti yang kita hafalin dari A sampai Z. Terus A sampai Z itu gimana dong? Tetap kepake, misalnya ketika kita ditanya namanya siapa, nanti kita eja gitu per abjad atau per huruf. Misalnya nama saya Ira, jadi I-R-A gitu ya. Bahasa Inggris bisa macam-macam cara bacanya karena dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain. Jadi nenek moyangnya waktu mereka bikin bahasa Inggris ini dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain juga. Jadi kata bahasa lain ikutan diserap, cara bacanya juga ikutan diserap. Oleh karena itu satu huruf bisa macam-macam cara bacanya, tergantung katanya apa, ya. Oleh karena itu mereka punya spelling bee, jadi kompetisi untuk mengucapkan dan menuliskan kata. Karena kita lihat sendiri bahwa ternyata satu huruf bisa macam-macam cara bacanya, nggak konsisten gitu ya. Abjad atau huruf dari A sampai Z tetap kepake ketika nyebutin nama atau nyebutin alamat juga. Misalnya alamatnya di jalan apa, nanti kita sebutin, kita eja per huruf atau per abjad. Daripada salah kan ya, nanti ditanya juga gimana cara nulisnya gitu. Tetap kepake. Ini memang macem-macem dan saya sendiri juga masih sering buat kesalahan karena kata di bahasa Inggris kan banyak ya. Tapi lama-kelamaan sedikit demi sedikit nempel, dan biasanya kalau udah diketawain orang atau disalah-salahin orang itu yang paling nempel ya. Yang kejadian ke saya sih gitu ya. Buat saya kata ini nih yang sampai sekarang tetap nempel karena pernah diketawain. Akan menjadi dua bagian. Ini bagian satu dulu karena nanti jadi panjang banget. Kita lihat di bahasa Inggris sebetulnya aksennya banyak. Ada yang British, yang orang Inggris asli, ada juga yang American, ada juga yang Australian, ada juga Irish, Irlandia, ataupun aksen yang lain seperti Scottish, Skotlandia. Tapi yang umum biasanya British dan American. Di antaranya ini, kalau British biasanya mirip-mirip dengan Hermione di Harry Potter. A lebih dibaca sebagai A. Kalau yang American, A dibaca kadang sebagai A gitu ya. Perbedaannya di situ. Salah satunya, banyak yang lain juga sih. Di sini apple bisa dibaca sebagai apple, bisa juga apple, bisa juga apple. Oleh karena itu, i-nya pakai warna biru muda supaya artinya, bikinan saya sendiri sih, supaya artinya kadang ada yang nyebutin atau kedengeran, ada juga yang nggak kedengeran gitu ya. Jadi bisa apple, apple, apple. Ini E, saya kasih tanda kuning di atas. Kalau di bahasa Sunda itu curug. Maksudnya dibaca sebagai E ya. E yang besok. Beda dengan E di E kemarin. Nah, kalau yang nggak ada curugnya berarti dibacanya sebagai E. Ape, kera. Autumn, musim gugur. Awesome, luar biasa, menakjubkan. Nah, kita lihat ya. A, tapi bisa dibaca jadi macam-macam. Ini octopus. Bukan tepes, tapi tepes. Octopus. Gurita. Owl, burung hantu. O,
hutang. Oh. Nah, ini pakai warna biru muda lagi karena kadang ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Own, own, milik. Ini menyala atau nyala, atau bisa juga di atas, on. Jangan lupa di bahasa Indonesia kalau kita mau menulis di atas harus selalu dalam dua kata. Karena di itu kata depan, atas kata benda yang menentukan posisi. Jadi di atas nggak boleh jadi satu kata, harus selalu dua kata, harus ada spasi atau jarak, ya. Di spasi atau jarak atas. One, satu. Jadi kita lihat di sini A bisa macam-macam, O juga bisa macam-macam dibacanya. Dan ini bisa ada lagi yang lain yang nggak saya tulis di sini. Ya, ini contoh aja. Oleh karena itu ada satu kata yang terkenal, tapi ini bukan kata di bahasa Inggris, hanya buat menunjukkan bahwa di bahasa Inggris karena cara baca tiap huruf bisa macam-macam, maka ketika kita nulis ini bisa juga kita baca sebagai fish. Gimana? Karena kita lihat, walaupun ini katanya nggak ada ya, di bahasa Inggris nggak ada artinya. Cuman ngasih lihat bahwa bisa dibaca sebagai fish. G dan H-nya, G, H, ngikutin kata yang di sini. Ini kan bisa dua macam. Lagi-lagi yang satu American, yang satu British. Bisa love, bisa left. Love atau left. Si GH-nya ini jadi F. Oleh karena itu kalau British cinta atau kita bilang lope-lope, love, biasanya disebutnya love. Karena di British love tertawa, di American laugh tertawa, cinta love. F kan? Atau ini bisa macam-macam juga cara bacanya. Kadang ini dibaca sebagai CH, tapi saya mengikuti yang ini dibaca sebagai KH ya. Jadi cough gitu. Cough. F kan? Oke, F. Sekarang yang bagian ini O, tapi dibaca sebagai I. Kok bisa? Bisa. Oh, tadi ini ya, batuk artinya. Cough. Sekarang yang O jadi I. Ada dua macam kan kalau kita mau bilang wanita dalam bahasa Inggris. Kalau satu, woman. Kalau lebih dari satu atau wanita-wanita, women. Woman, satu, wanita. Lebih dari satu atau wanita-wanita, women. Kan ini O dibacanya women. I. Oke. Sekarang yang ini. T sama I. T, I. Bisa dibaca sebagai SH. Sh. Contohnya di dua kata ini. Yang ke satu artinya negara. Yang satu lagi punya dua arti. Yang satu sebagai kata benda, pasien. Yang satu sebagai kata sifat atau adjektiva. Bahasa Inggris ada yang bilang adjektif, ada yang adjektif, ya. Kalau bahasa Indonesia adjektiva atau kata sifat sabar. Kita lihat, perhatiin di bagian TI-nya ya. Yang ini nation. Yang ini jangan lupa ada T di belakangnya, patient. Nah, kan dibacanya sebagai sh. Jadi oleh sebab itu kita bisa membaca ini sebagai fish. Ya, ini bukti bahwa di bahasa Inggris ya seperti itu. Ya.
Sekarang kita lihat ini fish, ikan. Ini jangan lupa R di bahasa Inggris cadel antara R dan L. Nama saya kan Ira, tapi orang asing suka menyebut saya sebagai Ira. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Jadi ini nggak bisa dibaca sebagai fire, tapi fire, gitu ya. Cadel antara R dan L. Api. Far, jauh. Nah, terus kita lihat di sini. Ini U, dibaca sebagai A, ya. Fun, menyenangkan. Ini I, bisa juga A sama I. Ini A tetap A, ini U malah jadi A. Dan ini juga PR. Yang ke satu artinya bisa penggemar, bisa artinya yang lain adalah kipas angin. Kalau penggemarnya satu, gini nulisnya. Kalau lebih dari satu baru dikasih S, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita suka bilang saya adalah fans. Salah, soalnya kan fans. Masa saya lebih dari satu? Saya kan satu, jadi harus bilangnya fan, ya. Kalau bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris bacanya bukan seperti bahasa Indonesia. Bisa dicari sendiri. Gimana sih cara perbedaannya ketika kita menyebutkan ini fun dengan di sini dan dengan ini? Ya, jangan lupa kalau penggemarnya satu nggak ada S. Kalau lebih dari satu baru dikasih S. Ya, kalau ini mobil, van. Nanti perhatikan bahwa si huruf A ini lebih panjang dengan si huruf A di sini. Walaupun di sini sama-sama ditulis satu, tapi di sini A-nya lebih panjang. Ya, kalau F dan V ini agak mirip lah. Boleh dicoba dengerin dengan seksama. Ini perbedaannya dengan ini ya. Perbedaannya dengan ini dan dengan ini. Ya, ingat kalau penggemar nggak ada S-nya. Kalau penggemar lebih dari satu baru ada S-nya. Nah ini, walaupun saya tulis pakai E, tapi kita kan nyebutnya bukan E yang ada corak atasnya, tapi E ya. Jadi 4. 4. Mirip-mirip dengan for untuk. Ini bisa juga coba didengarkan dengan seksama. Apa perbedaannya? Mirip-mirip aja sebetulnya ya. Yang satu tu untuk atau ke, dan tu artinya dua. Sekarang kita lihat di sini. Fail, gagal. Ini tadi saya udah sebutin atau belum? Ulang lagi ya daripada lupa. 4. Sekarang kita lihat di sini fail, gagal, fate, takdir atau nasib. Yang satu nulisnya A malah dibaca jadi E, yang ini A bacanya malah jadi E sama I, gitu ya. Dan di sini ada E malah nggak dibaca, jadi silent letter atau huruf yang sunyi atau huruf yang senyap yang nggak disebutin. Gimana lagi emang gitu, ya? Fail, fate. Sekarang bagian sini, bicycle, sepeda. Ini saya udah sebutin belum? Takdir, nasib. Cuman beda dikit ya, yang satu L, yang satu T. Satu gagal, satu takdir atau nasib. Di sini beda jauh ya. Cuman sama depannya doang. Bicycle, sepeda. Terus kita mikir, oh, berarti ini cycle. Bukan, ini cycle. Siklus. Nah ini kita ikut yang ini. Recycle, daur ulang. Ini saya pernah diketawain karena salah nyebutinnya. Saya bilangnya vehicle, salah ya. Ternyata yang betul ada beragam macam
Di antaranya vehicle. Jadi H-nya ini nggak terlalu kayak vehicle, nggak ya, tapi vehicle. Atau bisa juga vehicle, H-nya nggak disebutin. Atau bisa juga ada Y-nya, vehicle, vehicle. Ada juga vehicle, ya. Jadi bisa macam-macam, bisa dicari sendiri, dipilih mau yang mana yang disukai. Yang merasa, oh ini nih, saya mau lebih suka sama yang ini cara pengucapannya. Tapi yang saya salah, nggak saya tulis di sini. Saya salah dan diketawain. Vehicle, salah, ya. Jadi harusnya vehicle, 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 vehicle. Kendaraan. Miracle, keajaiban. Ini salah satu contoh bahwa ketika kita punya nama, cara nyebutinnya dan cara nulisnya suka beda. Oleh sebab itu, berguna untuk hafal cara mengucapkan atau melafalkan huruf bahasa Inggris dari A sampai Z. Di antaranya seperti ini. Misalnya namanya siapa? Elmira. Terus nulis gini, salah gitu ya. Coba dieja gimana nulisnya? Ya, baru bilang gini ya. Elmira gitu ya. Elmira. Tapi bukan berarti ini selalu dibaca seperti ini, tergantung orang tuanya. Bisa juga bilang memang gini, umumnya gini, tapi dibacanya Elmira, bisa juga ya. Kan suka-suka gitu. Ini kan nama, bukan kata di bahasa Inggris. Sekarang yang 3 terakhir. Regular, reguler. Ada gie gitu ya. Regular. Hati-hati ini di bahasa Indonesia ini malah jadi ya. Ini sama-sama, ini kan. Reguler, ler, tapi ini ler ya, regular. Gue. Return, kembali. Bacanya return. Ini peraturan, regulation. Saya ulang, regulation. Peraturan. Ya. Terima kasih.